Hai Bapak Ibu yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini, saya ingin sedikit berbagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah pandemi COVID-19 ini dan bagaimana dampaknya terhadap kondisi pasien yang harus kontrol datang ke rumah sakit. Jadi kita tahu bahwa kekhawatiran terkait dengan penularan COVID-19 ini luar biasa dan banyak di antara Bapak Ibu juga khawatir sekali untuk datang kontrol ke rumah sakit. Kami tentunya para tenaga medis di awalnya memang meminta teman-teman ataupun Bapak Ibu sekalian untuk tidak datang ke rumah sakit kalau tidak perlu sekali. Dan itu kita ungkapkan di minggu-minggu awal waktu mulai awal pertama COVID-19 mulai ada muncul di Indonesia. Kita melihat bahwa dengan tidak datang ke rumah sakit yang merupakan suatu tempat di mana banyaknya berkumpul orang sakit, maka tentunya akan membuat teman-teman ataupun Bapak Ibu menjadi lebih aman. Namun timbul permasalahan ketika kelihatannya pandemi COVID-19 ini belum akan berakhir dengan segera. Banyak sekali orang-orang yang harusnya kontrol datang ke rumah sakit, misalnya yang mempunyai penyakit diabetes, paru-paru, kemudian juga mempunyai darah tinggi, ataupun penyakit kronis lainnya, ataupun bahkan penyakit baru menjadi takut untuk datang. Bahkan mereka tidak kontrol. Sayangnya nantinya malah tidak terkena COVID, malah penyakit yang sudah lama kronis tersebut tidak bisa diobati ataupun menjadi terbengkalai, malahan jadi kambuh. Itu juga terjadi pada pasien-pasien gangguan kejiwaan yang sebenarnya sudah sangat membutuhkan perawatan psikiatri ataupun mungkin berobat untuk mendapatkan obat-obat dari psikiater, tetapi akhirnya menunda karena kekhawatiran untuk datang ke rumah sakit. Buat orang-orang atau Bapak Ibu sekalian yang saat ini memang sangat perlu datang ke rumah sakit, saya ingin sedikit berbagi tentang hal yang bisa dilakukan untuk Bapak Ibu jika datang ke rumah sakit. Setiap rumah sakit memang ada yang mempunyai layanan online saat ini. Jadi beberapa rumah sakit, termasuk rumah sakit tempat saya berpraktek di Omni Hospital Alam Sutera, memang mempunyai layanan online. Tetapi kita tahu bahwa tidak semua layanan online itu bisa memuaskan Bapak Ibu serta saudara sekalian, ataupun juga tidak semuanya punya kemampuan untuk pemeriksaan secara langsung fisiknya. Jadi mau nggak mau Bapak dan Ibu harus datang ke rumah sakit. Lalu apa yang harus diperhatikan ketika datang ke rumah sakit? Yang paling penting memang adalah saat ini proteksi kita ya terhadap bagaimana kita berhadapan dengan situasi pandemi saat ini. Nomor satu adalah menggunakan masker. Ya, jadi Bapak Ibu sekarang ada masker kain seperti ini ya. Nah, masker kain seperti ini. Yang paling penting cara pakainya ya. Cara pakainya itu harus menutupi ya mulut dan hidung. Ya seperti ini ya. Jadi kalau dilihat tuh seperti ini, tertutup ya. Dan kalau bisa tidak ada celah sama sekali. Ada beberapa orang yang menggunakan tambahan tisu ataupun selatunya itu ada yang menggunakan seperti kayak kertas tisu di sini ya untuk membuat supaya lebih baik lagi daya tahannya. Tetapi kalau saran saya kalau Bapak Ibu datang ke rumah sakit, saat ini memang harga masker sudah lebih murah ya, sudah lebih murah. Harga masker seperti masker bedah ini ya. Ini sudah lebih murah. Jadi Bapak Ibu bisa melihat masker seperti ini ya. Ya, ini juga masker yang bedah. Nah, pemakaian masker bedah itu Anda harus lihat ya, yang harusnya di yang bagian halus, yang bagian halusnya itu di dalam di mulut, yang bagian kasarnya ataupun apa namanya nih kedap airnya itu di depan. Jadi jangan terbalik ya, sebab saya sering melihat pasien masih datang kebaliknya. Nah, penggunaannya jangan lupa ya. Anda harus lekatkan segini. Ya, Anda masuk sini ya. Mana ada gini nih. Ya, tangan Anda udah bersih dulu ya. Jadi Anda gunakan misalnya hand sanitizer atau cuci tangan Anda sudah gunakan. Dan jangan lupa untuk
Nah, oke. Nah, ini. Terus kemudian di bagian nose-nya, di bagian hidungnya ini Anda tekan. Ya, tekan. Ya. Kalau maskernya bagus itu sebenarnya dia akan kedap. Kalau Anda napas itu kedap. Ini saya tahu ini masker saya ini nggak terlalu baik. Makanya saya tidak gunakan ini kalau saya ke rumah sakit. Ya, ini cuman saya dulu beli, kayaknya kurang bagus nih maskernya. Ininya juga nose-nya ini kurang bisa katakan. Kalau dia katakan tuh dia bagus, dan kita ngobrol itu kita kayak naik mulutnya tuh muncul mulut gitu ya. Ini kenapa kita harus gunakan, dan ini jangan lupa ditarik ke bawah. Jangan ngegunainnya begini ya. Nah, nggak ada nih bapak-bapak atau ibu-ibu juga begini. Ini hidungnya kena ya. Yang penting ininya tuh ditutup. Itu yang penting ya. Jangan lupa. Ya, Anda harus nih. Kalau kegedean, kan ada yang sampai diginiin tuh di belakang. Atau misalnya kalau misalnya itu jangan disilang. Ya, jangan disilang begini. Ya, jangan disilang seperti ini ya. Kalau saya pakai kacamata agak ribet nih. Ya, jangan disilang begini ya, karena nanti ada apa? Ada celah nih di sini. Lalu apa yang harus dilakukan? Maka Anda ikat nih di sini. Di ujungnya diikat. Satu, nah ini juga diikat. Ya, seperti ini. Oke. Nah, ini ya. Ini bisa Anda gunakan seperti ini. Nah, gitu. Ya, jangan lupa. Ya, yang di depannya itu yang licin ya. Yang apa, yang kedap air. Yang di dalamnya yang bisa. Nah, ini dia begini. Ya. Nah, ini lebih tertutup. Ya, jangan ada celah di sininya. Anda harus tekan ininya ya, baik-baik. Lalu kemudian setelah menggunakan masker, ya, bisa juga Anda menggunakan masker-masker seperti yang buatan ini. Ada juga masker bedah yang warnanya hijau ini, sama sebenarnya dengan masker ini. Masker kain juga ya. Cuman memang ada beberapa orang yang bilang masker kain ini mencegah kita menularkan kepada orang lain, tapi kita kurang terproteksi dari orang lain. Jadi kalau ke rumah sakit, Anda harus menggunakan, lebih baik pakai masker yang kain, tapi dilapisi di dalamnya dengan tisu, atau misalnya dengan lapisan, ada yang jual khusus tuh, tidak mahal ya sekarang, atau menggunakan masker bedah seperti ini, ya, atau seperti ini. Atau misalnya kalau saya di dalam praktek, ya memang menggunakan yang seperti ini, ya, KN95. Ya, ini biasanya lebih buat untuk dokter ya, bisa juga kalau Anda cukup pakai masker bedah biasa. Lalu yang kedua selain masker adalah Anda boleh menggunakan, kalau misalnya Anda harus ke rumah sakit, Anda boleh menggunakan kacamata seperti ini ya. Nah, misalnya digunakan seperti ini. Ini kacamatanya. Kenapa kacamata ini digunakan ya? Dan harusnya sebenarnya kacamata ini yang menutupi. Jadi dia punya ini tuh ada bagian sininya ya, ininya ya. Jadi kalau ditutup ke sini tuh nempel ke daerah pipi ya, nempel di pipi begini ya. Jadi di atasnya tuh kelihatan tuh nempel. Sebenarnya untuk upaya supaya kalau misalnya ketemu orang yang kebetulan tidak menggunakan masker, tapi sekarang ini semua pasien di rumah sakit harus menggunakan masker. Jadi Anda tuh biasanya kalau datang ke rumah sakit tidak akan diperiksa kalau Anda tidak pakai masker. Kalau di saya, kalau saya ada ketahuan nggak pakai masker, kalau saya punya persediaan akan saya berikan, ya, walaupun cuma masker kain. Ya, setidaknya itu untuk membantu supaya tidak mencegah, ya penularan. Jadi Anda boleh menggunakan seperti ini. Atau bisa beli, ini harganya sekitar 15.000 sampai 20.000 ya, di toko online ada. Atau yang tertutup, benar-benar yang tertutup, yang seperti teman-teman dokter gunakan. Itu tertutup ya biasanya. Itu sampai di belakang, jadi nggak ada kayak Google yang buat berenang sebenarnya dulu ya, kalau kita scuba diving atau kita menggunakan untuk berenang lah itu ya. Itu benar-benar menutupi supaya mata. Jadi yang paling penting adalah mata, hidung, dan mulut supaya tidak kena cipratan. Nah, satu lagi adalah apakah saya perlu dok untuk menggunakan sarung tangan? Ya, banyak nih pasien-pasien yang menggunakan sarung tangan juga kan ya. Tidak perlu ya, sebenarnya tidak perlu. Kenapa? Karena kalau Anda menggunakan sarung tangan, kemudian kan Anda pegang-pegang tuh masuk rumah sakit. Terus Anda lupa gitu. Anda pegang-pegang rambut, kemudian pegang-pegang mulut, gini-gini gitu ya.
Itu kalau bisa memang kalau pakai masker dari sekali pakai nggak dilepas-lepas. Karena kalau dilepas-lepas nanti garuk-garuk segala macam sama juga bohong. Ya, jadi Anda lebih baik kalau pakai masker tetap digunakan, kemudian tidak dilepas-lepas. Ininya juga jangan pegang-pegang, ya nggak boleh pegang-pegang muka. Pokoknya jangan pegang-pegang muka. Pegang-pegang muka itu salah satu kebiasaan manusia yang paling sering. Saya juga masih sering kadang-kadang lupa pegang muka. Makanya kalau saya udah pegang muka, saya harus cuci. Atau usahakan diri kita dalam keadaan bersih. Nah, kalau Anda untuk menggunakan sarung tangan, Anda jadi kebanyakan tuh mikirin, waduh sarung tangan dipegang-pegang, Anda jadi malah ketularan gitu. Jadi lebih baik tidak pakai sarung tangan. Terus apakah saya harus menggunakan penutup kepala ya? Kalau memang punya silakan ya penutup kepala ini supaya Anda pulang apalagi yang perempuan nggak repot cuci rambut. Ataupun yang laki-laki juga pakai topi kalau mau silakan. Tetapi saran saya walaupun tetap pakai topi dan tetap pakai penutup kepala, lebih baik memang kalau pulang dari rumah sakit Anda mandi. Ya, Anda mandi, Anda bersihkan badan Anda, bajunya semua langsung dicuci, ya. Itu yang harus dilakukan. Dan saat di rumah sakit tetap harus jaga jarak dengan orang lain. Sekarang ini ada protokol SOP-nya sendiri. Kemudian saat bertemu dokter juga biasanya saya meminta jarak minimal 1 meter dengan pasien, ya. Dan kita saat memeriksa diri itu menggunakan peralatan yang APD minimal. Kalau saya masih menggunakan APD minimal. Saya hanya menggunakan baju bedah, scrub, kemudian juga menggunakan masker, ya, kacamata saya memang ada, dan nanti saya menggunakan kacamata Google itu. Tapi yang paling penting menurut saya asal si pasiennya itu dia agak jauh, misal 1 meter atau lebih dari 1 meter dan menggunakan masker, saya biasanya tidak terlalu masalah. Jadi saya tidak menggunakan APD seperti teman-teman misalnya yang memeriksa fisik atau memeriksa pasien-pasien dengan keluhan pernapasan. Jadi menggunakan hazmat biasanya. Teman-teman dokter THT, penyakit dalam biasanya mereka menggunakan hazmat atau baju proteksi yang lebih jelas. Jadi itu aja yang saya harus sampaikan kepada teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Boleh membawa ini alat untuk hand sanitizer ya, yang bisa Anda gunakan untuk mencuci tangan. Tapi yang paling penting memang lebih baik menggunakan sabun ya dengan air mengalir. Itu yang paling utama. Jadi sebenarnya kalau Anda memang benar-benar perlu datang ke rumah sakit untuk kontrol penyakit Anda, jangan sampai habis COVID selesai penyakit kronisnya malah pada kambuh, malah pada nggak terkontrol. Jangan, apalagi kalau misalnya mengalami gangguan kejiwaan yang berat, yang membutuhkan segera pertolongan, udah nggak tahan, datang saja ke dokter dengan mengikuti saran yang tadi saya sudah sebutkan. Ya, itu yang harus penting diupayakan. Ya, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan yang bersih kalau misalnya melakukan aktivitas sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Kalau memang menggunakan proteksi mata, Anda boleh ya, tidak terlalu mahal saat ini dijualnya. Alat-alat sekarang ini sudah mulai turun harganya. Jadi tetap upayakan jaga kesehatan, jangan lupa imunitas memang penting ya, itu yang paling utama malah untuk melawan virus. Jadi jangan terlalu takut yang berlebihan, paranoid sampai bingung apa yang mesti dilakukan. Ada beberapa orang menggunakan face shield juga, saya kira nggak masalah kalau Anda mau menggunakan face shield pun itu bagus-bagus aja ya, supaya Anda bisa terproteksi silakan. Tapi kalau memang nggak ada face shield, Anda bisa menggunakan kacamata seperti yang tadi saya katakan atau menggunakan Google. Thank you semua, dan jangan lupa kalau Google dibersihin ya habis pakai ya, jangan ditaruh begitu aja, harus dibersihkan dengan sabun. Seperti saya setiap pulang dari rumah sakit juga selalu membersihkan kacamata dan baju-baju yang semuanya, handphone segala macam saya gunakan alkohol, termasuk pulpen yang biasanya saya tinggal di rumah sakit. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, tetap jaga kesehatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.